Ya, baik. Selanjutnya tentang identifikasi resiko. Yaitu identifikasi resiko dilakukan dengan metode Fluid Mode Effect Analysis atau FMEA. Terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu kemungkinan terjadinya risiko atau occurrence dan dampak risiko severity. Dari hasil kuesioner menyatakan bahwa kejadian risiko atau risk event yang terjadi pada rantai pasok kain sebanyak 5 kejadian risiko. Risk event perusahaan terdapat pada tabel 2, yaitu 1. Risk event pada perusahaan, sumber HD 2019. E1, tingkat produktivitas menurun, yaitu untuk petani nilainya 8, dan severity pemasok nilainya 3, dan untuk manufaktur nilainya 8. Sedangkan E2 tidak memenuhi target kuantitas dengan petani dengan poin 8, severity dengan poin 3, manufaktur dengan poin 9. Sedangkan E3 itu penumpukan inventory dengan petani dengan nilai 2, severity pemasok dengan poin 7, manufaktur dengan poin 5. E4 kerusakan mesin, petani dengan poin kerusakan mesin dengan petani dengan poin 1, severity pemasok dengan poin 1, sedangkan manufaktur dengan poin 9. Total E5 tentang produk cacat, yaitu petani 7, severity pemasok 7, sedangkan manufaktur 9. Ya, selanjutnya Mas Agil. Perhitungan dari hasil pembobotan menunjukkan nilai severity untuk setiap kejadian risiko yang didapatkan melalui hasil wawancara, expert, kemudian dari hasil kuesioner selanjutnya dapat diidentifikasikan bahwa risk against rantai pasok perusahaan sebanyak 28 risk against dengan nilai occurrence sesuai dengan tingkat pekerjaan pada expert. Risk against perusahaan terdapat pada tabel 3, yang seperti bisa dilihat seperti sebelahnya. Karyawan yang tidak bekerja sesuai SOP dengan occurrence 6. Yang terakhir itu A27, cuaca ekstrim dengan occurrence 6. Sedangkan nilai yang paling tinggi adalah permintaan yang diterima dengan occurrence 7. Selanjutnya Mas Agil, mohon maaf. Oke, ini selanjutnya host of risk fase 1. Dari hasil identifikasi menunjukkan terdapat 5 risk event dan 25 risk agent. Pada penelitian ini, kategori nilai severity yang didapat terdiri dari 3 tingkatan stakeholder, yaitu petani, pemasok, dan perusahaan. Penilaian severity yang dilakukan untuk setiap tingkat dikarenakan dampak dari suatu risiko terjadi tidak sesuai sebelumnya Mas sakit sebelumnya, maaf. Tiga jenis skor agen risk priority ARP. ARP diperoleh melalui hasil perkalian probabilitas sumber resiko occurrence dengan dampak perusakan severity yang disebabkan oleh resiko tersebut. ARP berfungsi untuk menentukan prioritas risk agent untuk diidentifikasi dan dilakukan perancangan dan strategi mitigasi. Pada akhirnya, 3 nilai ARP tersebut akan digabungkan untuk mengetahui total skor ARP yang didapat. Next. Setelah didapatkan nilai ARP pada setiap risk agent, ada tahap selanjutnya yaitu mengurutkan agen-agen risiko yang memiliki persentase terjadi risiko tertinggi ke terendah. Menentukan agen risiko berdasarkan hukum Pareto. Berdasarkan hukum Pareto menjelaskan bahwa 80% dari permasalahan disebabkan dan
20% resiko kritis. Penjelasan dalam hal pengulangan terhadap 20% dari resiko tersebut pada 8% lainnya merupakan dampak resiko perusahaan yang didapat diminimalisir ataupun diatasi. Persentase 20% masuk pada kode A1 dengan perhitungan kumulatif sampai 22,12%. Baterai kode A1 termasuk ke dalam agen risiko yang harus diidentifikasi dan ditanggulangi. Perhitungan Pareto agen risiko pada tabel 4. Ya, seperti yang bisa dilihat. Oke, next. Kemudian ini adalah gambar diagram Pareto agen risiko. Host of risk. Itunya Mas. Host of risk fase 2. Analisis host of risk pada fase 2 adalah tahap evaluasi pada agen risiko prioritas digunakan untuk memberikan aksi mitigasi agar dapat meminimalisir dampak dari agen risiko tersebut. Langkah pertama yaitu identifikasi aksi mitigasi untuk mencapai tingkat ideal sehingga dapat mengulangi agen risiko utama. Aksi mitigasi untuk menanggulangi setiap risiko pada tabel 5. Next Mas Sakil. Mas Sakil, next. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya Ilham Karunia Hasibuan. Dimohon untuk Ilham Hasibuan. Oh, oke. Saya lanjutkan. Tabel aksi mitigasi. Nomor 1, agen risiko penumpukan barang yang terlalu lama. Aksi mitigasinya peningkatan informasi sistem PA1, evaluasi kinerja pelanggan PA2. Yang kedua, proses inspeksi yang tidak sempurna, melakukan training pada karyawan PA3, peningkatan teknologi pada mesin inspeksi repair PA4. Yang ketiga, karyawan yang tidak bekerja sesuai SOP, pemberian sanksi pada pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan SOP atau PA5. Next Mas Akil. Setelah melakukan integrasi aksi mitigasi, selanjutnya yaitu melakukan pengukuran dari nilai korelasi atau ECK antara agen risiko utama dengan agen aksi mitigasi. Pemberian nilai korelasi dengan skala yang sama pada nilai korelasi antara agen risiko dengan kejadian risiko. Bilangan tersebut yaitu sekitar 0,103. Dan selanjutnya dilakukan pengukuran derajat kesulitan atau DK yang dimana untuk gambaran ini kategori untuk tingkat kesulitan pada aksi mitigasi tersebut. Bobot skor untuk tingkat kesulitan pada tabel 6. Seperti yang bisa dilihat di sebelah ini. Bobot 3 untuk aksi mitigasi dapat dengan mudah diterapkan. Bobot 4, aksi mitigasi sedikit sulit diterapkan. Dengan bobot 5, aksi mitigasi sulit untuk diterapkan. Next. Kemudian menghitung total efektivitas atau TK melalui cara menjumlahkan hasil dari perkalian nilai korelasi ECK dengan ARP setiap agen risiko prioritas AJ. Kemudian penilaian terhadap efek efficiency to difficult ratio ETD dengan cara membagikan nilai TK dengan derajat kesulitan DK. Hasil ETDK akan dijadikan sebagai parameter aksi mitigasi berdasarkan dari kemudahan untuk melaksanakan. Dapat dikatakan dengan nilai ETD yang semakin tinggi diartikan semakin ideal mitigasi untuk diaplikasikan. Rekapitulasinya perhitungan HOR fase 2 pada tabel 7. Seperti yang bisa dilihat, bisa diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan HOR fase 2 disimpulkan bahwa pembuatan prosedur aktivitas peningkatan sistem pelanggan atau PA1 merupakan aksi mitigasi yang paling ideal. Pengurutan aksi mitigasi dari nilai ETD yang terbesar hingga nilai ETD yang terkecil. Arti dari nilai ETD yang lebih tinggi dapat dengan mudah diterapkan dibandingkan dengan nilai ETD yang lebih rendah. Next Mas Akil. Kesimpulan, dari hasil wawancara expert didapat adanya 5 risk event dan 25 risk action dengan yang menjadi resiko
pada rantai pasok pada perusahaan. Kemudian dari hasil perhitungan House of Risk HOR fase 1 didapatkan 3 risk agen dengan nilai ARP tertinggi, yaitu penumpukan barang yang lalu lama atau A11, proses inspeksi yang tidak sempurna A22, dan karyawan yang bekerja tidak sesuai SOP A1, serta menyumbangkan presentasi kumulatif mencapai 22,12%. Rekomendasi dari aksi mitigasi dalam menanggulangi agen risiko prioritas antara lain peningkatan informasi sistem, evaluasi kerja dan pelanggan melalui training pada karyawan. Implementasi pada penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan dengan objek lain seperti departemen internal perusahaan agar lebih rinci, atau proses bisnis perusahaan lain guna mendapatkan keefektifan dalam menangani suatu masalah yang berdampak risiko. Ditunjukkan untuk produktivitas perusahaan, di mana ketika output yang dihasilkan lebih dari input yang ada, karena terdapat manajemen dari risiko serta rekomendasi yang diberikan untuk menanggulangi hal yang merugikan bagi perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.